dia adalah partner terbaik itu. Jadi kalau di rumah mama dari adik-adik sering melawan bapak, maka yang ibu pesan itu yang apa adik-adik tahu? Jangan pukul. Usir ibu. Jangan usir. Baik. Jangan sampai itu orang yang memang tidak disukai oleh gereja Katolik. Yang perlu adik-adik berikan kepada orang tua itu pasti orang tua berikan mereka kata-kata motivasi dari rumah ibu. Solusi untuk orang tua. Mama yang jahatnya bapak, bagaimana yang mencerahi ibu? Jangan cerahi. Berarti mama kata-kata motivasi. Mama, dia itu adalah suamimu. Dia itu adalah partner. Dia itu adalah tulang keluarga. Jadi, dia tulang keluarga dan juga tulang dari orang ini. Yang pintar-pintar, ya. Yang kedua, sebagai seorang istri atau yang adik-adik sebut sebagai mama. Nah, mama itu merupakan pendamping setia. Ada yang bisa jelaskan pendamping setia atau menurut adik-adik pernah mengalami masalah dan curhat kepada mama. Apa yang atau motivasi apa yang diberikan oleh ibu kepada adik-adik sekalian? Apakah adik-adik bisa memberikan contoh? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Tidak ada yang berani, maka ibu memberikan contoh. Nah, contoh adik Feni, dia mengalami dia di sekolah, dia di kampus ini, di sekolah ini dia mengalami dia dibully oleh teman-teman. Nah, di situ dia pulang ke rumah, dia berkata kepada mama. Dia kata motivasi, kata penguatan. Meskipun dia dibully, tetapi dia menjadi sabar. Dia tetap menjadi orang baik. Dia tetap taat di sekolah ini. Yang berikut, anak-anak. Anak-anak itu bukan hanya sebagai sekedar buah penerima kasih, tetapi juga anak-anak dipanggil taat kepada kedua orang tua. Apakah adik-adik di sini sudah taat kepada kedua orang tua? Sudah. Kira-kira apa? Ada yang bisa bicara? Silakan berdiri. Silakan adik boleh berdiri, adik boleh. Dengan cara membantu kedua orang tua di rumah. Iya, teratur. Silakan isi. Dengan cara mengikuti aturan yang dibuat oleh kedua orang tua. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk mereka dua. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih untuk mereka dua karena mereka sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Terima kasih. Amin. Mulut ini mau bilang terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Molly dan adik Sisi yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan subtema yang kedua. Subtema yang kedua itu hidup membiarkan. Itu ada berapa kaul yang diketahui oleh adik-adik sekalian? Berapa ada? Tiga. Belum tahu ya. Nah, jika kaul itu berbaik pada adik-adik sekalian, kaul yang pertama itu kaul kemiskinan. Jika kita ingin menjadi seorang biarawan atau seorang sipil, kita perlu memilih kaul
suatu saat kita dipanggil untuk menjadi